Kutubil Ahwal Abi Yazid Al-Bastami summa ila ruhi Syekh Kutubil Maqam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani summa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Al-Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi Khalifati Syekhina wa Jadina Maulana Muhammad Arsad Ibn Abdullah Kalam Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyaikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karim yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa ali nabi bi sirril fatihah ila hadirin nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma'rifati uyubin nafsi. Ini suatu pasal pada menyatakan mengetahui akan segala aib nafsu dan segala sifat yang tercela supaya mensucikan akan dia daripadanya sifat nafsu yang tercela. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna Allah azza wa jalla ija arada Allah bi 'abdin khaira bassarahu bi 'uyubi nafsihi." Artinya, ketahui olehmu, apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala dengan hambanya akan kebajikan, niscaya memperlihatkan ia Allah akan dia dengan aib dirinya. Artinya kejahatan dirinya, kejahatan yang ada di dalam hatinya. Dan bagai mengetahui akan aib nafsu itu beberapa jalan, beberapa cara, tetapi yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ada 4 jalan, ada 4 cara untuk mengenal aib diri kita, agar kita sibuk dengan aib diri kita, penyakit-penyakit hati kita, jadi kada sempat lagi memperhatikan keaiban orang lain, dan itu yang memang disuruh oleh agama kita. Jalan pertama, duduk murid yang salik itu bersama-sama dengan syekhnya atau gurunya yang mursyid, yang mampu membimbing si muridnya itu. Murid di sini yang dikehendaki adalah orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan syekhnya yang mursyid yang mengetahui ia mursyid akan segala aib nafsu si muridnya tadi. Nafsu apa? Yang amarah, yang selalu menggoda, menggeruguti dalam perasaan nafsunya untuk selalu melakukan kejahatan. Dan mengetahui itu akan segala sifat yang kecelaan yang di dalam nafsu, yakni yang di dalam hati, dan mengambil ia talqin atau belajar dan mengambil ia akan talqin zikir daripada syekhnya atau gurunya yang mursyid itu, atau mengambil ia akan baiat perjanjian daripadanya talqin itu, daripadanya zikir itu atau talqin itu, atau keduanya zikir dan talqin, serta mengerjakan ia si murid tadi akan segala yang disuruh oleh gurunya itu, dan menjauhi ia akan segala barang yang ditegahkan oleh gurunya itu, dan takzim ia murid tadi akan gurunya. Arti takzim artinya taat apa yang diperintahkan, dan kasih ia akan gurunya itu, sekira-kira kasih ia akan syekhnya itu lebih daripada hartanya
dan daripada istrinya, dan lebih daripada anaknya, dan sekalian kekasihnya, dan lebih daripada dirinya, dan lebih daripada rohnya. Nah itu kasih ini orang yang menjalani jalan untuk menuju Allah. Nah itu adab, bagian adab yang dilakukan oleh orang yang dibimbing oleh gurunya. Nah, ini mengisahkan kita ini cerita orang yang sudah menjalani. Adapun yang kayak kita kada berguru, artinya nang ada membimbing roh, ini maksudnya membimbing roh lah, roh, satu roh aja yang dibimbing. Nah, jadi untuk membersihkan roh itu harus dihilangkan penyakit-penyakit hati dulu. Nah, jadi, makanya guru roh kita tuh, guru orang-orang roh itu kada boleh banyak, satu aja gurunya, kada boleh banyak, supaya jangan ada perbedaan. Nah, jadi kalau orang sudah berkhalwat mengambil talqin dengan gurunya baiat, itu hanya satunya gurunya kada boleh. Kalau belajar syariat nak 100 ke guru kada bapak. Nah, belajar tauhid, ya, belajar fikih, belajar dasar ilmu tasawufnya dulu secara teori kada bapak. Tetapi setelah amaliyahnya baru itu mencari guru yang mursyid satu saja. Karena yang dibimbing roh, hati. Nah, itu yang dimaksud kada boleh 2-3. Kalau nang urusan nang tauhid, fikih, tasawuf, teorinya yang membaca kitab terus terah di mana nak asa cocok. Nah. Itu yang dimaksud tadi, lebih dicintainya dari segala-galanya. Karena guru ini akan menyampaikan kepada Allah untuk ma'rifah kepada Allah. Nah. Ya nang banyak tuh lah ditinggalkan bini, ada kalau kisahnya guru awang tinggalkan bini karena kada tagaduhi lagi. Siapa orang di Barabaya siapa? Tabu darat tinggalkan bini juga. Hah? Kada taharungi lagi bini. Hah? Banyak tuh tinggalkan bini itu lah. Tapi orang ini menuju Allah nah tinggalkan bini. Ada ini permainan tinggalkan bini. Lain kisahnya. Ada kalau maksiat dia gawian taharung lagi bini tinggalkan bini juga. Nah, tapi akhirnya guru awang nang di Pasar Sabtu lah. Siapa nang dia terus? Guru siapa? Nang wali di Tabu Darat siapa? Tabu Darat. Wali Katum. Nah tinggalkan. Tapi akhirnya kembali. Sudah berhasil kembali, guru awang kembali juga. Karena orang menuju Allah, nya islah aja kena. Tapi mun ditinggalkan bini karena permainan, karena macam-macam itu lain kisahnya itu. Itu maksiat ngarannya. Jadi ada dua ditinggalkan bini inilah. Kada taharungi lagi. Memang kewajiban itu. Tapi karena ini sudah diandak Allah Ta'ala nangka itu, akhirnya islah aja nya kada apa-apa. Nang bini memaafkan aja, selesai sudah. Nah, itu yang dimaksud ta'jim tadi, sehingga kada taharungi lagi nang lain, karena hatinya sudah diandak Allah untuk mengenal Allah. Nah. Dan serta berkhidmat murid itu akan gurunya. Nah. Artinya berkhadam, melayani gurunya. Dan dengan berkat yang demikian itu mengetahui murid itu akan syekhnya itu, dan dengan berkat yang demikian itu mengetahui murid itu akan aib dirinya itu. Nah, dengan sebab gurunya tadi inya mengetahui akan aib dirinya. Kita ini kadang-kadang ada ingat akan aib diri itulah, rasa pas saja, rasa bagus saja ya Allah, karena ditutupi oleh nafsu. Dan mengetahui ya akan segala sifat yang tercela di dalam batin, yakni yang di dalam hatinya. Kemudian maka sungguh-sungguh ia mensucikan diri dan hatinya itu daripada segala sifat yang tercela yang 10 dahulu itu. Ya, dulu ada sih kan sudah sifat yang menyusahkan hati kita itu ada 10 lah, 10 macam.
Nah, panang pertama nang perlu ini ada kaitannya dengan kita menjelang Ramadan nih lah. Penyakit dalam hati kita, penyakit nang kita nang berat meninggalkan. Pertama, nang 10 macam itu penyakit yang ada pada kita. Syarhut ta'am. Syarhut ta'am sangat gemar kepada membanyakkan akan makan. Nah, itu penyakit. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang membanyakkan gemar kepada membanyakkan akan makan itu dilarang oleh Allah, walaupun disuruh makan dan minum. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 31 jelas. Maka bagaimana kita untuk melatih? Nah, di Ramadan ini latihannya. Di Ramadan ini pas benar kita latihannya. Ujar Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kamu makan dan silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Nah, itu Allah langsung menyatakan, innallaha la yuhibbul musrifin, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak senang, itu bahasa harfiahnya lah. Yuhibbu ternyata tidak senang. Tafsirnya yu'adzibukum. Allah akan menyiksa orang yang berlebihan itu. Menghukum. Apa hukumannya? Kada kau beribadat hukumannya. Kada gampangan. Dan tafsirnya mengatakan lagi wala yarda fi'lahum. Dan Allah tidak senang, tidak reda dengan perbuatan mereka-mereka yang selalu israf, memperbanyak makan itu. Nah, itu makna innahu la yuhibbul musrifin. Jadi jangan kita anggap remeh inilah. Kalau Allah sudah kada reda, awan kita, gawian kita tuh Allah kada reda, nah apalagi maka kita menuntut keridaan Allah. Ibadah ini menuntut keridaan dengan Allah. Jangan terlalu gemar. Kalau terlalu gemar banyak makan, ini pasti menuntut usaha yang berat. Ya kan? Pasti menuntut usaha yang berat karena makan banyak. Apalagi sekeluargaan sama lah. Jadi harus fokus waktu untuk bekerja mencari makanan, mencari duitnya untuk menukar. Nah, lah. Apa yang dimaksud terlalu gamar makan? Ya? Artinya ketujuh nikmat berlejat-lejat. Boleh aja berlejat itu kada dilarang, tapi jangan berlebihan. Nah, karena Allah memberikan nikmat hartawan kita bukan untuk kita saja. Banyak di Al-Qur'an sampai walladzina amwalahum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Dan mereka-mereka yang punya harta itu ada hak orang-orang yang meminta, ada hak orang-orang yang tidak mau minta tapi orang itu fakir. Nah, jadi kadang pun kita aja kita disuruh untuk menapakahkan harta itu. Apabila kita sugih, kita tetap kada boleh berboros-boros, kada boleh, karena harta itu bukan untuk kita saja. Ada hak-hak keluarga yang dekat, yang miskin, yang fakir. Nah, itu perlu diperhatikan supaya ibadah kita nih diterima Allah Ta'ala. Makanya di antara adab puasa itu, adab puasa nih dianjurkan wala yuksirul akla bil lail, jangan terlalu banyak makan waktu bersahur. Itu kalau mun banyak benar makan bisa malandau subuhnya. Coba orang bahari itu kan bersahur jam 4, jam 3 lah, guringan dulu. Ini ulun mengalami waktu di Handil Gayam bahari tahun 65 70 tuh. Nya kada ada nang begarakan. Jadi makan sahur tuh jam 2, jam 3 guringan pas kasiangan, kebanyakan makan. Itu diantaranya ajab Allah. Yang dimaksud ajab sini kada kau beribadah. Mun awan awaknya sakit makinnya ya. Lah, kalau kita kada kau beribadah karena kebanyakan makan, itu ajab yang asli.
ajab yang dibawa ke dalam kubur kena kada kau sembahyang apa kabar? Mun awak jagaring kau berzikir masih untung. Kalau kada kau sembahyang, kada kau berzikir, ini berarti ajab yang sebenarnya. Karena kita terlalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau guru sekumpul, sidin madahkanlah kita berbuka itu kan kada boleh kalau banyak, cukup 3 biji kurma atau sebiji kurma wadai. Nah, menurut Nabi nih, Nabi 3 biji kurma, kita karena sabigi aja ada wadai, satatak atau sebuting, banyu cangkir minum, sembayang dulu. Karena larangan mengekang nafsu tadi sering disampaikan ini sudah, mengekang nafsu itu ketika berbuka itu. Tadi apa dalilnya? Kulu wasrabu walatus ribu. Itu dalil bahwa jangan banyak makan, terlebih-lebih orang berbuka puasa dan bersahur. Hadisnya ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batni. Tidak ada seorang yang berpuasa itu wadah yang paling jahat yang daripada perutnya yang dipenuhinya. Paling jahat ya Rasulullah kalau orang berbuka tuh perutnya dipenuhi, makannya sepiring berjubung karena membalas isnyurnya 2 cangkir, ya kah? Nah, habis nih tuh pasta sandar, kada kau sembahyang jamaah, aur bariga aja tuh geruak lah. Nah, banyak masalahnya itu. Hendak 4 sembahyang dilanggar padanya lah kayak itulah. Mana kada kau basikat? Orang udah kamat, seorang masih aja makan. Nah, pas sembahyang kena 4 bagasakan bagaimana buk liur rasa isnyur pulang. Batal sembahyangnya itu ngaran dimaksud sembahyang sambil minum. Makanya pilih mbak berbuka tuh bersahung sikat gigi. Nah, bersikat. Karena malaikat kiraman katibnya gerah bila orang sembahyang tuh ada benda makanan tetaguk dan itu batal. Sarik, jakaibar gitu sarik benar. Wa huwa yusalli. Dia sedang sembahyang. Nah, maka kita nang ihtiyat itu bila berbuka tuh bersahung sikat gigi. Karena disuruh bersiwak. Apa tujuannya? Jadi sedikit makan tadi apa? Supaya tadi kawa hadisnya hasabu ibni adama lukaimatun yukim nasulbah. Itu sambungan hadisnya. Cukuplah orang yang berpuasa itu hanya makan beberapa suap. Kalau kita makan nasi. Nah, kalau makan nasi, kalau Nabi kan karena 3 biji kurma. Lukmatun 1 biji kurma, lukaimatun 3 biji kurma. Kalau makan nasi, lukaimatun tuh jama daripada lukmatun bisa 3, bisa 5, suapannya bisa 7, bisa 9 sampai 11 saja cukup. Itu banyak benar bisa piringan toh, nang kayak ini suapnya. Nah, ini dalam rangka latihan Ramadan ini kan menampak, membiasakan melatih. Nah, itu maksudnya. Kalau guru Saman Mulia sini 11 suap aja makan rutin tuh sini. Karena sudah terbiasa. Apa tujuannya jadi seperti itu? Wal yaqtasid fi zalika, dan harus bersungguh-sungguh lah. Menghemat itu harus bersungguh-sungguh pada jalika pada itu makan. Nah, hatta yajida masal ju wal atas, supaya inya tuh betul-betul merasakan waktu besar tuh sederhana makannya, merasakan rasa lapar dan haus. Kayak inilah orang fakir. Ketika dia merasakan hatta yajidan masal jual atas, dia merasakan rasa lapar, rasa haus. Begitulah keluarga kita nang fakir, keluarga kita nang miskin. Kadang-kadang makan sehari, kadang-kadang tidak makan. Nah, ini loh ada timbul hikmah. Ada timbul hikmah. Makanya Ramadan disebut syahrus sedekah. Nang banyak berduit baru bersedekah kepada keluarga yang dekat. Apa tujuannya? Dengan demikian patatahajjabu nafsuhu, maka jiwanya, nafsunya itu akan menjadi bersih dan tenang. Wa tat'aifa syahwatuhu, dan syahwat nafsunya
menjadi lemas dan tidak berdaya. Wa yastandiru qalbuhu, dan hatinya menjadi terang dan nyaman, perasaannya lega. Wajalika sirsaumi wa maksuduhu, dan seperti itulah dikehendaki puasa yang bujur, puasa yang benar, seperti itu. Nah, jadi yang pertama, kejahatan yang ada pada kita itu karena memperbanyak makan. Nabi Adam apa? Jadi diusir dari surga karena makan. Itu diceritakan dalam Al-Quran surah Taha 120 dan 120 dan 101. Setan datang on Adam. 120 ayatnya. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Datang setan disuruh oleh iblis kepada Adam. Memberikan nasihat awan Adam. Qala ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Ujar setan, wahai Adam, ikam hendakkah kekal di dalam surga ini, hendakkah? Siapa yang hendak kekal? Bila ditawarin yang nyaman, kita tawari orang nyaman, menolaklah. Sebulan sudah kasih duitan, unjuk orang duit, kira-kira berpikir kada? Kada berpikir lagi. Kalau pang duitnya haram atau kada berpikir, sebulan sudah kasih duitan. Ini ujian yang paling berat. Nah, jadi itu Adam itu diuji dan ditawari oleh setan. Kita ini setan juga mengganggu. Nah, fawaswasa ilaihi syaitan, ayat 120, buka surah Taha. Terjemahnya. Hendaklah jada setan, wahai Adam, ikam supaya kekal dalam surga, makan buah pohon ini. Makan. Nah, tawarannya bagus kalau. Karena Nabi Adam ini hendak kekal dalam surga. Karena di surga itu nyaman. Nah, maka kada berpikir panjang, fa'akala minha, memakan berdua. Ya, memakan berdua. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka ketika memakan itu terbuka kain penutupnya, auratnya terbuka, kelihatan semuaan. Watapiqa yakhsifa alaihim mir warakil jannah, maka dia menutupi keduanya itu dengan daun yang ada di dalam surga. Fa'asa wa asa Adamu rabbuhu pagawa, maka pada saat itu terjadilah Adam durhaka terhadap sang penciptanya. Itu ceritanya. Jadi ada tawaran. Tawaran itu sesuai dengan nafsu. Ya kita tadi seminggu sudah kasih duitan. Tuhuk mana berpikir ada kawan menawari. Hakunkah 1 juta bayar 1.200.000 misalnya. Nah, tak ambil. Kada berpikir lagi. Nah, ini seperti Nabi Adam. Karena makan ini. Karena memakan. Padahal buah itu sebenarnya hakikatnya anak iblis. Karena dalam Allah tidak menamai khuldi, sajarah khuldi itu ada, itu setan yang menamai. Setan yang menamai. Datang iblisnya. Mana buah tadi ya? Sudah aku makan. Nah, itu aja iblis yang aku maksud. Itu anak iblis. Makanya ketika Adam memakan buah itu, mulai itulah sifat setan masuk ke dalam tubuh Nabi Adam sampai kita hari ini. Kada bakal keluarannya sifat setan tuh. Nah, apa hadisnya? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kalau hadisnya, sesungguhnya setan tuh berjalan, sifatnya itu di jalannya darah anak Nabi Adam. Ya kita nih bahanu panyarikan, ya kah? Dari setan tuh. Bahanu ada hasad dalam hati setan tuh. Maka melatih itu dengan cara puasa. Nah, itu. Nah, itu yang dimaksud syarhut ta'am, gemar kepada membanyakkan akan makan. Karena orang yang banyak makan tadi apa? Pasti banyak berpikir untuk berusaha. Bila berusaha benar bisa kada ingat awan kewajiban. Banyak harta. Pas meninggal
tak tinggal harta. Anak kadang bisanya. Jadi lebih baik kita lagi hidup nih, serahkan sudah, kirim dahulu, mumpung Ramadan. Makanya melatih di Ramadan ini bulan syahrus sedekah, melatih membiasakan bersedekah di bulan Ramadan supaya di luar Ramadan itu terus berlanjut. Yang kedua, penyakit hati kita adalah syahrul kalam, sangat gemar bepandir. Ya, maka banyak ma'alabiyu pandiri jakapang benasihat. Nah, ma'alabiyu lah kada bepandir kada rame. Nah, di Ramadan ini disuruh juga nang 5 macam tolong lah. Nah, gibah, ujar Rasulullah, orang dimasukkan neraka itu karena hasil lisannya. Hal yuqabbun nasu fin nari ala wujuhim illa hasaida alsinatihim. Tidaklah disungkamkan akan masuk ke dalam neraka muka-muka mereka melainkan hasil lisan-lisan mereka, melainkan hasil perkataan-perkataan yang sia-sia. Nah, jadi kita mensedikitkan berbicara ini di Ramadan latihannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, kata Rasulullah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Kalau berkata yang sifatnya menasihati atau berzikir atau membaca Quran. Kalau kada kawa auliyasmut badiam, ya Rasulullah, supaya selamat. Yang ketiga penyakit kita ghadabun, panyarikan. Ngalih bandar juga penyarikan nih lah. Karena kalau salah sedikit sarik, penyinggungan. Nah, ini ada nang sarik, kawan bini kada mau bini kada, harta dihampas, macam-macam disipake, imbahnya sudah hancur, hanya harus sadar menyesal. Nah, ada juga nang kayak itu kasarikan lah. Kabebangatan sarik. Nah, itu dari setan juga, sama dari setan semuanya. Yang keempat penyakit kita hasad. Kada senang orang lain nyaman, kada senang orang lain sehat, kada senang. Nah, ini kada bagus juga. Nah, karena bila orang hasad itu orang kada beriman. Karena iman dan hasad kada mau terkumpul. Pilahnya hasad iman kada ada. Pilahnya ada iman hasad kada ada. Yang kelima bukhlun wa hubbul mal. Pemalar. Bukhlun itu pemalar artinya. Nah, ada di hurang hendak kurma orang ada hendak aku intalah jarang membawakan anak buah. Padahal seorang 5 kilo kau menukar. Hah? Itu tandanya bakhil dan tamak. Ada ke manusia yang kayak itu? Dan melihat orang hendak, itu kada bakalan mau cagar memberi orang, kada bakalan maka itu sifat. Maka orang bakhil ini musuh Allah. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman, kata Rasulullah. Orang bakhil itu adalah musuh Allah walaupun orangnya alim. Orang dihurang yang dipintai. Nah, itu kita harus berhati-hati, jangan sampai melihat ampun orang tuh. Kita harus putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Jangan sampai ada geritik hendak meminta di tangan manusia. Kalau orang memberi itu lain masalah. Itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Anbiya atau surah Al-Mumin, Ustaz kada ingat nah, yang ayatnya 70, walawit tabal haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardu wa mampihin. Seandainya orang yang ahli Al-Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, dia dalam kehidupan sehari-harinya mengutamakan hawa nafsu. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum,
Nah, itu artinya seandainya, tapi ini kada pernah terjadi lah, mudah-mudahan. Ini seandainya. Bila di bawah kalimat lau itu biasanya kada terjadi. Cuma Allah memberikan khabariyah. Tapi ujung ayat kena banyak yang terjadi nih. Sambungannya nih. Nah. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum malafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya orang ahli macam-macam di bidang agama, kehidupan sehari mengutamakan hawa nafsu, maka akan hancur langit dan bumi ini. Arti hancur apa? Siapa lagi yang diambil contoh? Kalau sudah ulamanya hidupnya mengutamakan hawa nafsu. Siapa lagi? Bal atainahum an zikrihim. Jar Allah Ta'ala sudah kami beri peringatan nih dengan Al-Quran. Balhum an zikrihim mu'ridun. Tapi kada iluy-iluy, tetap pejampunnya yang digawinya. Nah, ujung ayat ini sambungannya yang paling dahsyat nih lah. Ancaman Allah. Amtas alhum kharjan. Jar Allah Ta'ala, apakah ikan meminta makan sehari-hari tuan manusia kadawan aku kah? Jar Allah Ta'ala. Nah, itu pertanyaan Allah Ta'ala. Amtas alhum kharjan. Ini akidah nih. Pila nangka ini berarti orangnya kada batuhan. Karena selalu mikirkan duit atau harta yang ada di tangan manusia. Pila ada hendak, pila ada hendak. Padahal awak sehat aja, otak sehat aja, cuma kuler bagawi. Karena menimbak buntut aja gawian lah. Lalu harapan tuh asa ganal aja. Orang menimbak buntut tidak akan pernah nyaman seumur hidup. Itu pasti sudah. Biarkan aja makan haram. Wah, ini kan judi online tuh jadi benar 2.000, 10.000 dia sambut tampunnya. Menolong inya. Jadi kalau nak ada Mbak Ampih aja sudah kada mau sugih, kayak aja kada mau sugih. Nambah bahari itu biar aja sudah. Ada apa-apa. Nah, jangan ini ada harapan tuh, Bang. Nimbak 2.000 aja berapa jar kananya lah. Ini merajalela di kampung pian. Di kampung tuh kasihan. Sampai banih nang kada tapi mangatam tak jual habis. Karena pila ada waktunya tuh nya nukar 10.000 paling sedikit. Ayo. Mungkin kita di kota ini kada ada, kalau di kampung nah iya benar kasihan. Kada ada sejarahnya orang sugih pemainan tuh. Nah, dadak. Sabar aja, berusaha aja insyaallah berkat. Kita ini mencarikan ketenangan hati, bukan harta, ketenangan hati. Itu yang dicari. Maka kulir bagawi pilih sudah itu dia mahayal tuh, Bang. Pilih hari apa kananya kena, wah sudah tuh terkumpulan beratan di warung duduk. Yang keenam hubul jah. Ini bukan pejabat-pejabat, hubul jah ini pangkat, senang dunia, pangkat. Yang keenam, yang ketujuh hubud dunya. Ini merata lah hubud dunya. Yang kedelapan takabur, sombong dalam kehidupan. Kesembilan ujub, kesepuluh riya. Nang itu yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita supaya dikurangi melalui ibadah puasa. Semuanya ini gara-gara setan yang mengganggu. Maka Imam Ghazali untuk melumpuhkan sifat setannya adalah dengan ibadah puasa. As-saumu kahrun aduwillah. Hanya puasa saja yang bisa mengusir musuh Allah. Artinya nafsu kita akan lemah, tidak berdaya. Nah, dengan ibadah puasa yang benar. Nah, jadi puasa itu ada adab-adabnya tadi lah. Nah. Kemudian itu kejahatannya, kejahatan yang ada di dalam nafsu kita. Seperti yang demikian itu niscaya mengetahui akan Tuhannya dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengetahui akan dirinya yang sebenarnya, maka sesungguhnya mengetahui akan Tuhannya. Apa yang sebenarnya diri kita? Diri kita adalah orang yang lemah, yang hina, yang tidak punya daya dan upaya, dan kada kawa apa-apa. Itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi kita kada kawa hendak bermacam-macam. Nah, hendak aku tuh kada kawa kita. Nah. Jadi kita kenal dengan Tuhan kita, Allah kita lah yang maha kuasa, maha bijaksana, serba maha. Kita
kada punya apa-apa. Dan kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, jalan yang pertama ini yaitu yang terlebih tinggi daripada segala jalan, dan yaitu yang terlebih aula daripada segala jalan pada mengatakan segala aib nafsunya itu. Dan dari karena inilah kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah, ija aradallahu bimuridin khairan auqa'ahu ila sufiyah wa mana'ahu mahabbatal fuqaha wa ahlil jidal. Kata beliau, apabila menghendaki oleh Allah Ta'ala dengan orang yang menuju Allah itu akan kebajikan, niscaya menjatuhkan ya Allah akan dia, atau mengawanakan ya Allah akan dia kepada bersahabat dengan ulama ahli sufi. Ulama ahli sufi. Dan menegahkan akan dia, seseorang tadi akan bersahabat dengan segala ahli fikih dan dengan ahli jidal. Nang katujuh berdebat. Bila orang berdebat tuh hendak memenangan, pasti aku nang paling hebat. Yakni yaitu orang yang membanyakkan berbantah-bantah pada bicara setengah ilmu. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah di dalam Minhajus Salikin. Sampaikah? Nah, sampai sini dulu kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan memberikan taufik dan hidayah kaum praktikan dan sisa umur kita, terutama menghadapi bulan Ramadan kita melatih. Jadi tadi hendak melatih nang makan sedikit sahur, dan sahur terutama, maka jar guru sekumpul makannya imbah tarawih aja. Nang banyak tuh imbah tarawih. Jadi sahur tuh kawat 3 biji kurma, banyu sangkir atau lebih cukup. Tapi ini harus dilatih. Melatihnya ini sebenarnya puasa sunat. Jadi Ramadan ini kada ada beban lagi kita. Kada mikirkan nang itu ini, menyuruh itu ini, sudah kurma 3 biji atau ada sebuting banyu, selesai sudah. Nah, praktikkan ya seperti itu. Insya Allah itu nang katakan oleh Sumpur. Sahur apa bukanya itu udah kayak tadi 3 biji kurma juga, atau sebiji kurma, wadai, minum, sembahyangan dulu. Terutama yang dilanggar di masjid atau di rumah, sembahyang dulu. Mbah itu kena hendak makan sedikit boleh aja, karena makan kedua tidak ada larangan. Nang larangan disuruh mengakang nafsu itu ketika berbuka. Kenapa? Tadi wala tusrifu innahu la yuhibbul. Ada ma min wi'ain abgadu ilallah min batni mulia minal halal. Wadah yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala itulah perut yang dipenuhi dengan makan yang halal pada saat dimarahi Allah. Kita sedang beribadah tapi pada saat itu Allah marah dengan kita. Apa gunanya? Allah kada rida wala yarda lahum. Itu dalam tafsirnya. Allah tidak rida dengan perbuatan seperti itu. Karena Allah menyuruh mengakang hawa nafsu, sementara pada saat itu mengobar hawa nafsu. Caranya tadi apa? Sembahyang dulu, hendak makan silakan, atau imbah tarawih kena. Banyakin makan imbah tarawih itu. Ini orang yang berpuasa tapi minum gaya barat jangan ditiru nih lah. Kalau pang bulan puasa masih begai berat, jangan makan banyak sahur. Karena ini kan bekerja, mencari harta yang halal itu wajib hukumnya untuk kehidupan keluarganya. Silakan makan banyak. Orang yang masih pekerjaannya berat, batukang, maujik, apa saja yang berat, jangan menuruti ini. Jangan menuruti ini. Tuh, barangkali itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan, dan mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita. Ulun minta ampun, minta rida kalau ada penyampaian yang kurang nyaman dan kada nyaman, yang tersinggung, kada sengaja. Ini semata-mata karena Allah untuk menyampaikan nang hak Al-Quran dan hadis dan perkataan ulama, tidak ada dari perasaan nafsu kita, karena kita membaca kitab. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu